Pemirsa, ini tampilan dari bonsai murbei setelah saya lakukan training, penataan cabang dan pemangkasan daun-daun. Hasil yang diperoleh seperti ini pemirsa. Tampak cabang dan daunnya kompak sekali pemirsa. Dan ini dalam keadaan sekitar 4 hari yang lalu ya, setelah saya training. Segera bermunculan tunas-tunas daun baru disertai dengan buah ya, munculnya buah ini muncul buah. Itulah kelebihan dari bonsai murbei ini, termasuk tanaman yang mudah berbuah ya. Cara membuahkannya mudah sekali. Dengan merempesi daun-daunnya, memangkas daun-daunnya, akan muncul bunga dan berbuah, biasanya begitu ya. Dan ini akan tampak cantik sekali apabila nanti buahnya sudah mulai memerah ya, memerah ke hitam-hitaman. Nanti akan tampak bagus sekali pemirsa. Itu kelebihan dari bonsai jenis murbei ini ya. Nah, ini. Karena saya juga termasuk orang yang hobi tanaman buah, jadi saya juga apabila mencari bonsai yang mudah berbuah ya, karena saya menyukai keindahan tanaman bonsai yang berbuah ya. Ya pemirsa, mari kita lihat sejenak apa-apa yang kita lakukan dalam mentraining bonsai ini ya. Ini ya, pertama-tama memang calon bonsai ini dalam keadaan nol ya, nol dalam artian cabang-cabang itu semuanya tidak ada, jadi hanya batang seperti ini lah. Saya pangkas semua karena ini dari tanaman yang tidak beraturan ya. Saya pangkas semua sampai nol. Kemudian ini muncul beberapa hari kemudian, beberapa minggu kemudian muncul tunas-tunas baru, kemudian kita tata sesuai dengan kaidah bonsai ya. Nah, ini ya, ini cabang yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya sampai ke atas. Ini aturannya seperti spiral ya, jadi tidak ada cabang yang sejajar ya. Cabang itu dalam artian mesti seperti zigzag seperti inilah. Ini. Dan kemudian untuk kesempurnaan bonsai itu, biasanya bonsai yang bagus itu adalah dari bawah ya, cabangnya ini besar, kemudian agak besar, mengecil sampai ke atas. Begitu juga batangnya pemirsa. Batang yang bagus itu dari bonsai itu adalah apabila batangnya dari bawah itu ya, empolnya besar, kemudian ke atas mengecil mengerucut ya. Nah ini bonsai ini ya termasuk kategori dari jenis bonsai informal ya, tapi dikatakan lurus juga tidak lurus ya, jadi semi informal ya, kayak gini ya, agak meliuk sedikit ya. Nah ini untuk agar bonsai ini indah, tentu kita adakan beberapa perlakuan ya. Yang pertama, dalam pembuatan awal ya, batangnya ini ya, batang yang masih belum ada cabangnya ini, kemudian ini bawahnya ini pemirsa kita belah menjadi 4 ya, seperti ini ya. Ini kita belah menjadi 4 agar batang bawahnya itu membesar ya, untuk program batang. Dan juga akarnya juga nanti, tapi belum kelihatan ya, karena ini termasuk bonsai baru. Nanti setelah ini bonsai ini kuat ya, itu kita angkat, kita akan menampilkan akarnya. Ini baru batangnya ya. Batangnya kita mau kita belah pakai parang tidak bisa, akhirnya kita minta tolong tetangga untuk digergaji pakai mesin. Ini gergaji jadi 4 ya. Kemudian kita pantek ya, kita pantek itu apa namanya ini? Kita isi tadi yang yang digergaji itu kita isi dengan akar ya, akar yang kita peroleh dari potongan sebelumnya ya, untuk mengisi ini rongga ini ya. Biasanya orang kan tidak diisi, ini kita coba kita isi, ternyata untuk murbei itu juga bisa
apa namanya itu, bisa menutupi ya, dan tidak mati, bisa lengket ya. Ini, nah ini bisa lengket ya. Biasanya kalau orang apa namanya itu membelah ini pangkal bonsai itu biasanya dengan kayu apa-apa, tapi saya tidak, ini saya lakukan dengan akar dari calon bonsai itu yang sudah kita potong ya. Ini seperti ini ya, akhirnya cepat menutup lukanya ya, jadi tampak bagus ya, dari bawah ke atas membesar, mengecil gitu. Juga ini ada pemirsa juga koreksi dari penyempurnaan cabang pemirsa. Di sini kan idealnya ya untuk cabang pertama di sini, kedua ke belakang, ketiga ke sini, kemudian yang berikutnya keempat agak ke depan ya. Kebetulan ini tumbuhnya kok di sini ya. Ini tumbuhnya di sini, kemudian kita rekayasa, kita naikkan ke atas, kemudian kita lukai, kita balut dengan ini ya, agar merekat ya, kita balut dengan plastik ya, dan terus kemudian kita ikat dengan kawat ya, sehingga munculnya nanti di atasnya cabang ini ya. Ini bisa kita lihat ya, ini ya, ini ya. Ini seharusnya tumbuhnya di bawah, tapi kita naikkan ke atas biar sesuai dengan kaidah bonsai. Apabila tumbuhnya di sini kan tidak bagus ya. Nanti ini setelah apa namanya itu merekat dan menyatu, ini kita buang ini kita buang ya, sehingga diperoleh kayak begini. Juga di bagian belakang juga pemirsa, ini tidak ada macam putarnya juga. Ini juga di belakang gitu juga pemirsa. Ini kita ambil dari ini, cabang dari ini kita naikkan ke atas, kemudian kita lukai, kemudian kita balut dengan plastik, kita tali dengan kawat ya, sehingga diperoleh cabang seperti ini ya. Kalau cara lain juga bisa dengan kita itu menyisipkan sambung sisip ya, tapi terlalu lama. Ini kemudian cepat kayak gini, sehingga cabang-cabang yang kosong yang seharusnya ada cabangnya bisa kita isi ya, dengan merekayasa cabang-cabang yang ada seperti yang saya sampaikan tadi, untuk kesempurnaan dari tampilan bonsai ini ya. Dan ini nanti berikutnya setelah bonsai ini kuat akan saya angkat ke atas, kita tampilkan akar ya, akar dari bonsai ini. Ini akarnya belum tampak karena memang termasuk baru ya. Ini baru kira-kira saya dari pembuatan baru 3 bulan ya. 3 bulan sudah jadi seperti ini. Jadi cepat sekali untuk bonsai jenis murbei ini, pertumbuhannya cepat ya, seperti ini ya pemirsa. Nah, ini tampilan dari depan ya, dari cabangnya sudah komplit sekali. Nah, tinggal nanti kita pantau buah dan juga perakaran ya, program berikutnya perakaran pemirsa. Nah pemirsa, itu sekilas dari bonsai, tentang bonsai murbei yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat mengisi waktu-waktu kita, di mana saya akan menampilkan bonsai jambu, tapi belum ada yang siap berbuah ya, belum siap berbuah untuk ditampilkan. Jadi kita selingi dengan menampilkan bonsai murbei ya, dan karena murbei juga berbuah ya, dan untuk sebagai hobi gitu ya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan pemirsa. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Tentunya apa yang saya tampilkan ini banyak kekurangannya ya, karena kita juga belajar ya, dalam keadaan belajar untuk membuat bonsai yang bagus. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa yang belum subscribe, kami persilakan untuk subscribe, dan tekan like serta bunyikan lonceng agar panjenengan bisa mengikuti
video-video saya selanjutnya. Dan jangan lupa pemirsa komen-komen ya, insya Allah komen Anda akan saya jawab. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.